dia yang bernama Thomas Sherlock. Dia adalah seorang penulis dan sejarawan terkenal. Orang ini menikah dengan sekretarisnya yang bernama Jane Walsh. Bos menikah dengan sekretaris mungkin biasa ya, jatuh cinta karena kebiasaan. Kemudian 2 tahun, kurang lebih sekitar 2 tahun setelah pernikahan mereka, ketahuanlah bahwa sang istri ini mengidap sebuah penyakit. Tapi karena istri ini begitu mengasihi suaminya, sekalipun dia sakit, dia tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang sekretaris. Sampai suatu ketika Jane ini benar-benar harus terkapar di tempat tidur. Thomas sang suami sekalipun dia begitu mengasihi istrinya, tapi karena kesibukan dan karir dia yang sedang menanjak sebagai seorang sejarawan dan seorang penulis terkenal, dia hanya bisa memberikan sedikit waktu kepada istrinya. Sampai suatu ketika istrinya meninggal, dan mereka memakamkan istrinya di suatu pemakaman yang tidak jauh dari rumah. Pulang dari pemakaman, Thomas masuk ke rumahnya dan langsung masuk ke kamar istrinya yang ditempati istrinya ketika dia sakit. Padahal dulu itu jarang dia di situ karena saking sibuknya. Di situ dia duduk termenung, membayangkan, mengingat-ingat, mengenang perjalanan pernikahan mereka. Dan kemudian dia melihat ada sebuah buku yang ada di sudut meja dalam kamar itu. Dia ambil bukunya dan dia mulai membaca. Ternyata itu adalah buku harian dari istrinya. Di situ dia melihat istrinya mengungkapkan betapa dia mencintai suaminya. Membaca itu hati John semakin merasa kesepian, makin merasa ditinggalkan. Dan memang biasanya orang itu kalau kehilangan baru merasa hilang, baru merasa ditinggalkan. Kalau masih ada kadang-kadang kurang diperhatikan. Dia mulai membaca buku harian istrinya sampai bagaimana istrinya jatuh sakit. Dan di satu lembar dia baca begini. Istrinya menulis, "Hari ini aku merasa seperti di surga karena suamiku meluangkan waktu 1 jam bersama saya." Wah, Thomas ketika membaca ini air matanya jatuh menetes, hatinya seperti diremas. Dia ingat memang hari itu dia sengaja datang ke kantor terlambat karena dia ingin memberikan perhatian yang lebih kepada istrinya. Kemudian John membaca lagi beberapa lembar dari buku harian itu dan ada tulisan begini, "Hari ini aku sungguh berharap suamiku bisa mampir ke kamarku. Dan ketika aku mendengar langkah kakinya, hatiku semakin berdebar-debar berharap dia segera hadir di kamar ini. Tapi kemudian aku dengar langkah itu makin menjauh. Aku tahu dia sudah berangkat kerja. Sepanjang hari aku menunggu kehadirannya. Dan ketika aku melihat jam, telah pukul 8 malam. Aku tahu dia tidak datang. Dan ternyata itu adalah catatan yang terakhir dari istrinya. Ketika membaca itu, air mata air mata Thomas mengalir. Hatinya tidak tahan lagi. Dia keluar dari rumahnya. Dia lari ke kuburan istrinya yang baru dimakam beberapa jam yang lalu. Di situ dia berlutut
Dan dia katakan, oh seandainya aku tahu. Seandainya aku tahu engkau mendambakan aku, engkau membutuhkan kehadiranku, aku akan memberikan lebih banyak waktu untuk engkau. Aku akan memberikan lebih banyak perhatian untuk engkau. Tapi istrinya sudah meninggal dan tidak mungkin hidup kembali. Waktu yang berjalan tidak mungkin diputar kembali. Yang ada hanyalah penyesalan dan air mata. Seperti lagunya Pampers, hanya titik air mata. Itu yang ada hanya penyesalan dan air mata. Dan kata orang, ketika kita terlambat untuk berbuat kasih kepada orang yang kita kasihi, bisa memberikan kita perasaan penyesalan, air mata, bisa kita rasakan 1 bulan. Ada yang bilang begitu. Tapi ada yang bilang, enggak, bisa berbulan-bulan kita merasakan penyesalan. Tapi ada yang katakan, bisa seumur hidup kita hidup dalam penyesalan. Kalau seumur hidup, berapa tahun kita rasakan penyesalan? Alkitab katakan umur manusia dalam Mazmur 90 hanyalah 70 atau 80 tahun. Hanya mungkin betul, tapi kan lama ya merasakan sisa hidup dengan penyesalan. Tapi pagi ini Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita untuk jangan sampai kita menyesal selama-lamanya karena kita terlambat melakukan tindakan kasih kepada Tuhan. Kita terlambat kepada Tuhan. Terlambat kepada sesama, kita bisa menyesal sendiri. Tapi terlambat melakukan tindakan kasih kepada Tuhan, kita bisa menyesal selama-lamanya. Bukan Alkitab kita. Saya mengajak kita membuka dari Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-31. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, jangan sampai terlambat. Ada 13 ayat ya. Cukup banyak. Saya tidak mengajak kita untuk membaca semuanya sekarang. Saya berharap Bapak Ibu Saudara meluangkan waktu untuk membaca perikop ini di rumah. Di kesempatan ini saya dalam khotbah saya langsung membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan khotbah saya. Tema dari perikop ini adalah orang kaya dan Lazarus yang miskin. Perikop ini diceritakan sendiri oleh Tuhan Yesus Kristus yang menceritakan sendiri kisah ini. Jadi perikop ini oleh sebagian teolog dikatakan ini adalah perumpamaan. Kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin ini perumpamaan. Tapi sebagian teolog yang lain ini katakan ini kisah nyata. Yesus sedang menceritakan apa yang terjadi kemudian. Dan saya setuju dengan pendapat ini. Ini adalah cerita kisah nyata. Kisah yang benar-benar terjadi. Dan bagi Tuhan Yesus tidak ada kesulitan untuk menceritakan apa yang terjadi di surga, apa yang terjadi di alam kematian. Amin. Karena Dia adalah Tuhan, Dia Maha Tahu. Jadi Dia ceritakan apa yang sungguh terjadi. Yesus memulai cerita dengan mengatakan, ada seorang kaya, ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ciri orang kaya yang pertama jubah ungu.
Zaman itu, kalau jubah umum itu jubah yang mahal. Prosesnya sangat-sangat mahal. Mungkin sekarang udah banyak orang bisa pakai jubah umum. Tapi zaman itu menunjukkan ciri khas orang kaya, orang bangsawan, atau pakaian para raja. Jubah umum kain halus dan setiap hari bersukaria dalam kemewahan, berpesta. Orang kaya ini punya banyak teman, punya banyak harta, jadi bisa tiap hari pesta. Kita orang Kristen boleh nggak kita berpesta? Ya? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Ya, apalagi kalau undang hamba Tuhan. Iya. Tapi beda, orang Kristen itu kalau berpesta itu harus dalam Tuhan, bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Itu ciri orang Kristen. Kalau orang kaya ini dia bersukaria dalam kemewahan, artinya dia adakan pesta untuk pamer. Ini loh rumah saya, rumah berlantai 5, punya mobil saya 15 ada di garasi mobil. Wah, ada loh, ada orang kaya di Jakarta, ada itu pendeta di sana, dia bilang saya diundang masuk garasi 15 mobil. Wah, kaget. Dia berpesta untuk pamer. Dikatakan di sini bersukaria dalam kemewahan, bukan dalam Tuhan. Kalau dalam Tuhan kita muliakan Tuhan. Kalau dalam kemewahan kita sedang pamer kemewahan kita. Ini yang jadi masalah. Kemudian ayat 20 mengatakan, dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Ciri khas pengemis itu dikatakan badannya penuh borok. Dia nggak punya BPJS untuk berobat. Orang pengemis ini mungkin mandi juga nggak punya sabun. Akhirnya badannya penuh borok. Dikatakan yang kedua, berbaring dekat pintu rumah orang kaya. Dia nggak punya rumah, menggelandang aja. Pokoknya di mana bisa tidur, disitulah dia tidur. Ini ciri khas orang miskin. Kemudian ingin menghilangkan lapar, nggak punya makan, hanya bisa makan dari sisa-sisa yang dibuang orang. Ayat 21 katakan ingin menghilangkan lapar dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang menjilat boroknya. Tidak punya teman. Jadi orang miskin tuh kadang-kadang susah teman. Ya, orang kaya tuh gampang dapat teman. Orang miskin tuh biasanya susah. Waktu dia kaya dia bisa banyak teman. Ketika dia miskin susah. Saya ketika dulu waktu kerja banyak yang suka telepon saya. Ketika saya pensiun saya telepon orang pada sibuk. Sibuk. Saya bisa telepon sekarang nanti dijawab. Sebulan kemudian, bro kemarin lagi telepon saya. Saya ngerti. Itulah ciri orang yang kalau sudah ada di level bawah, tidak punya teman. Di sini dikatakan hanya berteman dengan binatang. Bapak Ibu Saudara, kalau membaca apa yang Yesus katakan, kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara sudah buka Alkitabnya tadi? Data apa sih yang aneh atau yang kurang dari apa yang Yesus terangkan di sini? Menurut Bapak Ibu Saudara ada yang kurang? Ciri orang kaya begini. Dia selalu ada pesta, punya pakaian bagus, punya banyak teman. Orang miskin penuh sakit-sakitan, tidak punya rumah, tidak punya makanan, dan tidak punya teman, hanya binatang. Apa sih yang aneh? Ada yang mau jawab? Salah, tetap masuk surga. Gak berani jawab ya? Saya ketika baca ini saya heran. Biasanya nama orang kaya itu kita selalu ingat. Ya, kalau kita buka Google orang kaya sedunia, itu siapa? Ada yang sering baca? Elon Musk. Itu saudara saya, Pak. Puji Tuhan. Orang kaya sedunia, orang kaya Indonesia. Siapa? Ada yang masih ingat? Saudara juga Pak, orang kaya Indonesia. R. Hartono, pemegang saham BCA. Orang miskin sedunia, ada yang tahu?
Semuanya radio. Lazarus. Bukan teman saya. Teman saya. Kenapa? Kenapa Tuhan tidak menyebut nama orang kaya? Apakah Tuhan tidak tahu nama orang kaya? Tahu, karena Dia Maha Tahu. Tapi Dia tidak mau menyebut. Ini yang anehnya di sini. Orang miskin Tuhan sebut namanya Lazarus. Orang kaya tidak disebut Tuhan. Siapa namanya? Nama kita ingat ya, Bapak Ibu. Nama kita tuh harus diingat Tuhan. Karena suatu saat kita tuh dipanggil dengan nama kita. Ya, Amin. ketika di dalam Wahyu dikatakan gitu kan, setiap kita dipanggil. Dulu saya ingat ada lagu Pentakosta lama ya, waktu saya masih remaja itu. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala terdengar, bila orang yang telah selamat berkeliling tahtanya, bila namaku dipanggil, ku ada. Tuhan memanggil kita bukan, kalian sini, enggak. Tuhan memanggil kita dengan nama kita. Artinya hubungan pribadi itu penting dengan Tuhan, bukan hubungan kelompok. Tuhan tidak memanggil mana jemaat GBI Center Wonokarto, bukan. Tapi setiap nama yang Tuhan panggil. Kenapa orang kaya ini enggak ada namanya? Ini jadi pertanyaan. Nanti kita lihat. Sementara Lazarus walaupun miskin, namanya dikenal Tuhan. Ayat 22 dan 23 menunjukkan akhir dari setiap yang hidup. Siapapun kita, apakah kita orang kaya atau kita orang miskin, apakah kita punya kedudukan yang tinggi atau kita tidak punya kedudukan, semua yang hidup punya nasib yang sama. Yaitu dikatakan apa? Kemudian matilah orang miskin itu. Orang kaya itu juga mati. Sama-sama mati. Suatu saat nanti, saya tidak tahu kapan kita akan antri dipanggil Tuhan. Tapi pasti kita akan dipanggil. Masalah siapa yang duluan atau siapa yang belakangan kita nggak tahu. Tapi pasti kita akan mati. Apakah kalau setiap orang mati kemudian kita katakan ya sudah, kalau semua orang mati ya kita hidup senang-senang aja, marilah kita makan minum, marilah kita bersenang-senang, marilah kita berpesta-pesta karena besok kita akan mati? Apa kita akan berada itu? Oh, nanti dulu. Kita lihat selanjutnya. Ayat 22 katakan, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ternyata setelah kematian masih ada kehidupan. Kehidupan yang ditunjukkan oleh orang miskin ini dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Perhatikan kalimat lalu dibawa. Jadi orang itu kalau sudah mati, ketika dia mati, dia nggak gentayangan dulu. Amin. Ada yang masih setelah temannya mati, kemudian dia bilang, saya didatangin loh sama teman saya, dia pamit bro, aku pamit bro. Apakah begitu? Enggak. Alkitab katakan setelah orang itu mati langsung dibawa. Jadi nggak ditunggu gentayangan, apakah seminggu atau 40 hari, langsung dibawa ke pangkuan Abraham. Pangkuan Abraham ini menyatakan surga. Atau pada waktu Yesus disalib, dia katakan kepada penjahat yang di sebelah kanannya dia, katakan, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Pangkuan Abraham, surga atau Firdaus sama. Ayat 23, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Orang miskin dikubur nggak? Orang miskin kan dikubur juga ya. Sama-sama dikubur, tapi kenapa Alkitab mencatat ini? Orang miskin langsung dibawa
oleh malaikat kepada Abraham, orang kaya dikubur. Kan sama-sama dikubur, ya kan? Tapi kenapa ada Alkitab mencatat begini? Berarti ada maksud Alkitab, ada maksud dari firman Tuhan ini. Sebetulnya firman Tuhan ini ingin menunjukkan bahwa selama kita hidup, apa yang kita lakukan dalam hidup ini, itu kita akan bawa sampai kemana? Apakah hanya sampai ke kubur, atau sampai kepada kekekalan, sampai pada kerajaan surga? Kita coba koreksi diri kita. Selama kita hidup, apa sih yang kita kumpulkan? Kita harus punya bekal. Tapi bekal itu hanya cukup sampai ke kubur saja, atau bisa dibawa sampai pada kekekalan. Kita punya banyak harta, nggak salah. Ya, punya banyak mobil, nggak salah. Punya banyak rumah, nggak salah. Punya banyak deposito, nggak salah. Tapi ingat, harta kekayaan kita itu hanya bisa kita bawa sampai ke kubur, nggak bisa dibawa sampai ke surga. Saya ingat ada seorang ibu. Orang ibu ini sangat kaya. Saya pikir dia sangat kaya. Dan suatu saat ketika pemeriksaan dokter katakan, ibu, penyakit ibu sudah menjalar kemana-mana. Jadi umur ibu tinggal tumbuh ketok palu dari Tuhan. Kemudian ibu ini dalam perawatannya dia katakan kepada saudaranya, kalau saya mati, semua yang sudah saya kumpulkan dibawa, saya mau bawa. Dia punya banyak cincin emas. Jadi waktu dia meninggal, cincin itu dipasang di jari-jari. Dia punya banyak kalung emas. Kalung itu isi kalung ini. Dia punya gelang emas. Dia punya gelang kaki emas. Oh, pokoknya waktu dikuburkan penuh emas. Tapi emas-emas yang dia kumpulkan menemani dia sampai mana? Hanya sampai kubur. Hanya sampai kubur. Kalau dibawa ke surga sudah nggak ada artinya. Karena di surga itu jalannya dari emas. Kalau kita di dunia emasnya kita pakai di leher. Nggak salah sih, saya nggak salah. Tapi hanya itu bermanfaat selama kita di dunia. Kalau fokus kita kekayaan, saya katakan kekayaan itu hanya sampai ke kubur. Ada orang yang mengumpulkan banyak gelar, nggak salah. Saya pernah melayani di suatu pendeta suatu gereja yang pendetanya punya gelar banyak, pendeta, doktor, insinyur, di bawah ada SH, MBA, MTH, panjang. Nggak salah saya katakan. Tapi gelar itu hanya bisa kita pakai paling banter sampai di batu nisan. Di sini telah beristirahat dengan tenang profesor, doktor, insinyur, karena SH, MTH. Titelnya almarhum. Ada satu almarhum. Nah itu, kita punya gelar banyak sampai ke kubur. Saya ingat kalau saya dulu senang nonton apa itu on the spot. Jadi ada seorang anak muda orang kaya. Dia oleh bapaknya diberi mobil sport. Wah keren kan mobil sport. Kemana-mana dia pakai mobil sport. Mobil sport tuh harganya itu bisa 15 miliar rupiah. Dan anak ini meninggal. Orang tuanya pikir tuh kasihan anak meninggal. Dia tadi pergi dengan membawa itu mobil. Jadi waktu ini dikubur, nggak pakai peti, dimasukkan ke dalam mobil, dia duduk dalam mobil, pakai kacamata keren, tapi meninggal. Gali kuburan yang seukuran mobilnya ikut dimasuki. Sayangnya mobilnya yang sampai di kubur, yang dipakai oleh orang lain. Jadi banyak kali kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bernilai kekal,
yang hanya bisa menemani kita sampai ke kubur. Kita punya banyak teman bagus punya banyak teman. Tapi teman pun hanya bisa mengantar kita sampai ke kubur. Saya ingat juga ada teman saya ketika saya masih kerja. Jadi dia masuk kerja, langsung dia sering ngobrol ke meja saya. Dia bilang, tetangga saya itu meninggal. Dia ngantar gitu. Woi, hampir orang sekampung Pak. Wah, antarnya banyak. Terus ngantarnya kemana? Ke kubur Pak. Terus ya sudah sampai di kubur. Jadi kita punya banyak teman, bisa rame-rame mereka ngantar kita, tapi hanya sampai ke kubur. Alkitab mengatakan orang mati dan dikubur karena modalnya hanya dikubur. Nah, ketika kita masuk kubur, ketika kita masuk alam maut, hanya ada dua tempat. Tidak ada tempat ketiga. Tempat yang pertama yang dipilih oleh orang miskin, dia mendapat tempat Firdaus, pangkuan Abraham. Dan tempat kedua, ini yang dipilih oleh orang kaya. Dia masuk ke dalam alam kematian. Di situ ada penyiksaan. Kenapa dia masuk situ? Bukan karena dia kaya. Bukan karena dia kaya. Kenapa orang miskin masuk ke Firdaus, pangkuan Abraham? Bukan karena dia miskin. Ada juga orang miskin yang sombong. Udah miskin sombong. Sok lagi. Nah, iya ada orang kaya yang rendah hati yang mau berkorban. Ada orang miskin, udah miskin sombong. Ayo sombong. Ya, nah orang kaya itu ayat yang ke-23, orang kaya itu juga mati lalu dikubur dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Perhatikan kata selanjutnya. Ia memandang ke atas. Ia memandang ke atas. Sudah mati, sudah ada di alam maut, baru memandang ke atas. Memandang ke atas ini berbicara mengenai mengingat Tuhan. Mengingat Tuhan. Mengingat Tuhan pada saat kita masih muda, masih kuat sekarang, masih hidup sekarang, masih ada nafas dalam hidup kita. Kita ingat Tuhan. Jangan ingat Tuhan sudah dipanggil Tuhan baru ingat. Itu sudah kaset, sudah terlambat. Ya kan? Biasanya kita kan banyak kesibukan. Kalau bangun pagi yang kita ingat pertama apa? Ya? Banyak orang bangun pagi yang dia cari HP gua. Dia cari HP-nya. Ada yang bangun pagi yang dia lihat jam berapa? Waduh, saya harus berangkat kantor. Ada yang bangun pagi yang dia cari apa lagi? Sandalku kemana sandalku? Aku mau kamar mandi. Kenapa ketika kita buka mata kita nggak katakan Tuhan terima kasih? Kalau aku bisa menikmati hari yang baru ini karena Tuhan. Saya belajar seperti ini. Setiap buka mata pagi sebelum turun, Tuhan terima kasih. Kalau aku masih hidup ini karena Engkau. Karena saya tahu punya teman yang tidak pernah bangun pagi. Kemarin baru ketemu, sekarang sudah lewat. Tidak bisa melewati malam. Malam ketika tidur, langsung tidur. Terus. Tidur terus. Atau kita harus berdoa dulu. Saya selalu berdoa kalau malam, Tuhan, terima kasih untuk sepanjang hari. Dan kalau malam ini Tuhan panggil aku, biarlah aku kembali kepada Tuhan. Karena saya nggak tahu malam ini jangan-jangan saya nggak bangun besok pagi. Saya harus serahkan hidup saya ke Tuhan. Kita harus ingat Tuhan selama kita hidup. Ingat jam-jam ibadah, jam-jam kita bersekutu dengan Tuhan. Jangan kita hanya sibuk dengan pekerjaan. Sudah mati baru Tuhan, aku ingat Engkau, aku butuh Engkau. Sudah mati. Kalau sudah mati itu sudah kaset, sudah terlambat.
masih hidup, amin? Ingatlah Tuhan selama engkau hidup, amin? Yang kedua yang orang kaya ini terlambat untuk lakukan. Yang pertama, dia terlambat untuk mengingat Tuhan, terlambat untuk memandang ke atas. Yang kedua dikatakan di sini bagian B dari 23. 24. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Orang kaya ini terlambat untuk memohon belas kasihan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekaya-kayanya kita, sepintar-pintarnya kita, sehebat-hebatnya kita, apapun kedudukan kita, tidak bisa menjamin kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Amin? Tidak bisa. Selain belas kasihan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Jadi sekarang ini, ketika engkau belum meminta belas kasihan Tuhan, mumpung masih hidup, percaya. Agama kita tidak bisa menjamin kita untuk masuk surga. Sekalipun KTP kita Kristen, SIM kita Kristen, kalau ada SIM tulis Kristen, identitas kita tulis Kristen sebanyak-banyaknya, tidak menjamin. Yang menjamin itu ketika kita datang sama Tuhan dan memohon, Tuhan ampuni saya manusia berdosa, saya butuh pengorbanan Kristus, saya butuh darah Kristus menyucikan saya. Nah, itu yang harus kita kerjakan. Dan kita harus kerjakan itu sekarang, bukan nanti. Setelah mati baru kita mohon, Tuhan kasihanilah aku. Sudah terlambat. Koreksi diri. Kalau hal itu belum kita lakukan, lakukanlah sekarang. Jangan sampai terlambat. Hal yang ketiga yang orang kaya ini terlambat lakukan, dia katakan begini, suruhlah Lazarus, ayat yang ke-24b, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api. Apa yang orang kaya ini terlambat lakukan? Hal yang ketiga, dia terlambat menyadari neraka itu ada sebagai tempat hukuman. Banyak orang yang berpikir neraka itu nggak ada. Saya pernah baca Michael Schumacher, itu legenda Formula One. Dia bilang, saya hanya percaya ada Allah, tapi saya tidak percaya ada neraka. Dan banyak orang berpikir Allah itu kan kasih. Bagaimana mungkin Allah menciptakan neraka? Ini kan kebohongan iblis. Kasih Allah bukan dihubungkan dengan neraka. Kasih Allah dihubungkan dengan salib. Keadilan Allah dihubungkan dengan neraka. Ketika engkau menolak salib Kristus, engkau menolak kasih Allah. Dan akibatnya engkau akan menerima keadilan Allah, yaitu neraka. Hubungannya begitu. Allah itu adil dan Allah itu kasih. Engkau tinggal pilih. Mau mengalami kasih Allah, terimalah salib Kristus. Mau menghadapi keadilan Allah, silakan tunggu nasib. Engkau akan berakhir di neraka. Neraka itu ada. Dulu ketika saya muda, maksudnya lebih muda dari sekarang. Dulu kan saya lebih muda. Saya pernah berpikir, sudahlah, gak apa-apa lah masuk neraka. Karena banyak teman yang bilang, kan di neraka itu banyak teman. Amin. Banyak artis-artis cantik. Sudahlah, gak apa-apa masuk neraka. Wah, paling kalau kita sosok-sosok gitu kan, waktu itu berpikiran masih muda. Banyak bidadari. Banyak. Nah, tapi coba Bapak Ibu Saudara, suruh orang ganteng, orang cantik lewat dan sambil bakar tangan. Masih bisa diperhatikan orang cantik dan ganteng itu, atau tangan itu dibakar. Dan baru tangan terbakar aja kita sudah tarik. Apalagi seluruh tubuh terbakar. Itu nasib kita di neraka. Seluruh tubuh dibakar. Jangan pernah main-main dengan neraka. Jangan
yang pikir ya iseng, ada yang bilang ya nanti kita masuk neraka sebentar setelah penyucian keluar. Alkitab tidak pernah menceritakan ada orang yang keluar dari neraka. Kalau kita masuk neraka, selamanya di situ. Sadarilah bahwa neraka itu ada. Sadarinya sekarang. Kalau sadarinya setelah nanti, sudah terlambat. Saya punya suatu cerita. Pernah Bapak Ibu Saudara dengar kalau di TV itu ada preman pensiun? Ya, pernah dengar? Pernah nonton preman pensiun? Ini preman yang bertobat. Jadi dia bertobat dan dia meninggal. Ketika preman ini meninggal, dia mulai antri masuk surga. Kalau kita mau masuk surga itu ada pintu gerbang, kita harus antri masuk, dicek satu-satu. Oh ya, saatnya kamu masuk. Oh ya, saatnya masuk. Dan ketika sang preman masuk depan pintu, malaikat yang ngecek bilang, kamu belum saatnya masuk. Rupanya laptopnya ada kekeliruan di surga. Ya, waduh gimana? Saya sudah sampai di sini. Ya udahlah, karena Anda sudah sampai di sini, kami izinkan Anda untuk jalan-jalan di surga. Waduh, dia senang, dia lihat, waduh ternyata surga itu sungguh loh dari emas. Dia jalan, udaranya begitu enak, dan dia dengar pujian yang luar biasa dari orang-orang yang berpakaian putih, tanda kemenangan. Mereka sedang memuji Tuhan. Wah, suasana surga sangat aman, sangat damai, sangat luar biasa yang tidak bisa terkatakan. Tapi kemudian karena ini preman, masih ada karakter premannya, dia bilang, oh malaikat, boleh dong aku lihat juga neraka. Nah, malaikat bilang, ya udahlah, nggak apa-apa. Dia datang ke neraka. Wah, dari jauh dia dengar suara cakikan, suara orang lagi senang-senang, lagi dengar suara musik cadas. Wah, dengar tahu musik cadas ya? Wah, ini kelihatannya luar biasa ini neraka. Dan ketika pintu neraka dibuka, dia lihat orang semua sedang berpesta pora di situ. Banyak orang-orang yang berpakaian kurang, kelihatan pusarnya, kelihatan ya kekurangan bahan, irit bahan. Wah, mereka lagi senang-senang. Dan kemudian preman ini pikir, surga itu enak, nyaman, tenang. Tapi neraka tidak ada jelek. Oke. Kemudian dia kembali ke dunia. Dan di dunia dia kembali ke kehidupan sebagai seorang preman. Lakukan lagi kekerasan, kekejaman. Dan suatu ketika dia melakukan kekerasan, dia dikepung polisi. Dan karena dia tidak mau menyerah, sebuah peluru menembus dadanya dan masuk ke jantung. Dia meninggal. Dia masuk lagi ke pintu surga, pintu kerajaan maut, dan dicek. Malaikatnya bilang, iya, kamu sekarang sudah saatnya dipanggil. Tapi tempatmu ada di neraka, karena engkau sudah meninggalkan pertobatan. Dia bilang, enggak apa oh malaikat, saya tahu surga dan saya tahu juga neraka. Wah. Dan dia diantar ke neraka. Dari jauh dia mulai dengar suara erangan kesakitan. Orang yang disiksa itu sedang mengerang kepanasan, kesakitan. Dia tanya, oh malaikat, memang betulkah ini jalan ke neraka? Iya, di surga itu hanya ada dua jalan. Satu jalan menuju kerajaan surga, satu jalan menuju kerajaan maut. Kerajaan maut, ke neraka. Tidak ada jalan ketiga. Dan ketika dia sampai di pintu neraka, ketika pintu itu dibuka, wah, dia lihat api di mana-mana. Dia melihat orang yang semua orang berteriak kepanasan, kesakitan, orang meraung-raung. Kata saya, Pak, kenapa tempat yang aku datangi sebulan yang lalu kok beda dengan sekarang?
Dulu ada pesta pora, ada makanan berlimpah, ada orang dansa-dansi di situ. Oh, Lagi orang promosi. kaya. Dia bilang, bulan lalu. Itu Promosi. lagi bulan promo. Kalau neraka yang sesungguhnya seperti ini, adalah tempat penyiksaan. Masuklah engkau dalam kesat, karena itu sudah pilihan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan tertipu dengan promo. Jangan tertipu dengan promo. Baik. Yang keempat, yang pertama jangan terlambat memandang ke atas. Yang kedua, jangan terlambat memohon belas kasihan Tuhan. Yang ketiga, jangan terlambat menyadari neraka sesungguhnya sebagai tempat penyiksaan. Itu ada. Yang keempat, ini orang kaya ini katakan ini, ayat 27. Kata orang kaya itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat yang kita. Sudah mati, baru ingat ada saudaranya. Orang kaya ini terlambat untuk apa? Untuk menginjil. Sudah mati baru dia ingat, oh saudara-saudaraku hidupnya kacau balau. Ingatkan mereka supaya mereka jangan masuk ke dalam tempat ini. Tapi sudah terlambat. Sudah mati baru mau menginjil, terlambat. Menginjil itu sekarang, ketika kita masih hidup. Selama kita masih hidup, ingat saudara kita yang belum percaya Tuhan. Ingat teman-teman kita yang belum percaya Tuhan. Ingat tetangga-tetangga kita yang belum percaya Tuhan. Ingatkan mereka bahwa keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Mungkin di antara kita ada yang katakan, aduh saya nggak pintar ngomong, saya nggak bisa khotbah, saya nggak bisa menginjil. Tapi bukankah kita bisa mulai dari mendoakan? Ya, berapa banyak di antara kita yang kenal orang-orang yang di luar Tuhan, kita mendoakan mereka. Kita doakan Tuhan, kasihanilah si A, si B, si C, kasihanilah dia. Kasihanilah. Kalau dia belum bertobat sekarang, doakan besok. Kalau besok belum bertobat, doakan besok. Saya ingat dulu ada teman sepelayanan saya di Jakarta, dia berdoa untuk suaminya 15 tahun, baru suaminya bertobat 15 tahun. Jadi dia bilang dia berdoa dari berlutut sampai glosor. Kalau orang Jawa bilang glosor, ya. Jadi berlutut sudah nyala di tanah 15 tahun, dan Tuhan jawab. Suaminya akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan aktif dalam pelayanan. Gak gampang kan? Gak gampang kan? Tapi kalau engkau mau lakukan, bisa. Selama masih hidup, lakukan. Doakan mereka. Doakan mereka. Kalau bisa diajak, ajak mereka. Jangan tunggu mati. Kalau sudah mati kita ngajak orang, orangnya pasti takut. Betul. Kalau sudah mati kita datangi saudara kita, dia kabur. Dia bisa penting kita, pergi dalam nama Yesus. Jadi sekarang ini, ingat, pada siapa yang belum percaya, doakan mereka, ajak mereka. Amin. Yang terakhir, orang kaya ini terlambat untuk yang terakhir. Dikatakan di dalam ayat 28 ini. Sebab masih ada 5 orang saudaraku. Oh tadi sudah ya, yang ayat 29 terakhir. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Kesaksian Musa dan para nabi. Di mana kesaksian Musa dan para nabi, Bapak Ibu Saudara? Ini. Di sini dalam perjanjian lama. Pada waktu Yesus menceritakan kisah ini, ada perjanjian lama. Inilah berisi kesaksian Musa dan para nabi.
dengarkan ini. Jangan kita terlambat, sudah mati baru kita baca Alkitab. Ada nggak orang mati baca Alkitab? Mumpung kita masih hidup, baca Alkitab ini. Saya baca menurut hasil survei, hanya 20% orang Kristen yang baca Alkitab. Saya nggak tahu, kita termasuk 20% atau yang 80%. Baca Alkitab. Sudah mati, kita sudah nggak bisa baca Alkitab. Kalau di daerah saya ini Manado, Ambon, dan mungkin hampir sama dengan Pak Gembala juga. Biasanya kalau orang mati di sana itu dipakaikan jas. Kalau nggak ada jas, beli jas baru. Nggak ada sepatu, beli sepatu baru. Wah, keren orang. Dan satu hal yang saya sering lihat, ini loh, orang mati Alkitab itu loh, dalam peti. Kadang-kadang saya lihat ini orang selama hidup nggak pernah baca Alkitab. Kenapa sudah dalam peti baru dikasih Alkitab? Dia baca kan? Waktu papi saya meninggal, saya bilang nggak usah taruh Alkitab. Alkitab pasti kena mami. Suruh mami baca Alkitab. Itu lebih berguna daripada kemarin ini kan Alkitab kesayangan papi. Biarin, dia nggak akan baca lagi. Kasihan hidup. Kita selama hidup baca Alkitab. Saya berani ngomong ini karena saya diajarkan dari kecil. Dari SMP tiap hari saya harus baca Alkitab. Baca Alkitab. Karena di alam kematian engkau tidak punya kesempatan lagi untuk baca Alkitab. Amin. Baik, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi satu teguran bagi kita. Kalau saat ini sekalipun kita orang Kristen, kita masih mengabaikan, masih melupakan hal-hal yang bernilai kekal. Sekarang kesempatan Paulus memperbaiki kembali kehidupan Kristen. Orang kaya ini, ingat, orang kaya ini orang beragama loh. Ini bukan orang kafir. Ini bukan orang kafir. Dari mana saya bisa ambil kesimpulan begitu? Dia memanggil Abraham bapa. Abraham memanggil dia anak. Artinya orang ini keturunan Abraham. Orang Israel. Orang Israel itu dari umur 12 tahun sudah diajar untuk baca Taurat. Tapi ternyata agama tidak membawa keselamatan. Orang ini pergi ke dalam penderitaan yang kekal. Bukan agama yang menjamin kita, tapi karakter kita yang selalu ingat Tuhan, yang mengutamakan Tuhan. Karakter kita yang mau rendah hati mengakui kita manusia berdosa. Kita butuh juru selamat. Takut akan Tuhan dalam hidup. Mau menginjil, karena menginjil itu kesenangan Tuhan. Tuhan bilang satu jiwa bertobat ada pesta besar di surga. Baca kita supaya ini berbeda. Jadi sekali lagi, jadilah orang Kristen yang punya karakter. Jangan sampai terlambat sudah di alam maut baru engkau bilang, aduh, kenapa saya belum mau? Tadi ini saya ingatkan kepada kita semua, kepada saya juga.